Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat jasmani, sehat rohaninya. Sehat kantongnya. Kenceng banget kantongnya mas. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa. Hari ini kita akan membahas yang sesuatu yang akhirnya akan menjadi ilmu kita di dunia maupun di akhirat ya. Namun sebelumnya kita sapa dulu guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Maulana sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin sehat. Oh, ada Ustadz Irfan, Masya Allah. Alhamdulillah. Ari Wonosobo. Wonosobo hawa. Alhamdulillah. Dan tentu saja Ustadz Syam, tepuk tangan dulu yuk. Nah, di studio sudah ada jamaah juga keren banget ya. Kerudungnya warna merah sama bajunya, oh salah. Salah. Ya. Itu warna hijau. Atasnya, atas. Dari majelis taklim mana ini? Sukabumi, tepuk tangan dulu ya. Baik, kalau ngomongin masalah menolong, suka menolong nggak ibu-ibu nih? Enakan menolong apa ditolong? Di akhir zaman orang menolong kadang-kadang ada modusnya. Menolong orang lain untuk menolong diri kita sendiri. Nah ya, nah ini kita bahas ya. Seperti apa sih menolong? Haruskah kita menolong? Di dalam tema kita, kenapa menolong harus ada alasannya. Tepuk tangan dulu yuk. Ya kadang-kadang niatan baik ya, harus dengan cara yang baik, menolong adalah niatan baik ya. Nah baik, ini kita akan lihat dulu cuplikan seorang ibu meminta pertolongan tapi tidak ada yang membantu. Bisa begitu? Yuk kita lihat. Tengah beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita tengah menjerit minta tolong sembari memegangi seorang pengendara motor. Dalam akun Instagram @media.jember, dikatakan bahwa pria tersebut melakukan pencurian di sebuah minimarket yang berada di Jember. Wanita tersebut cukup lama menahan sang pria. Namun, tak satu pun orang yang berada di lokasi tersebut datang untuk membantunya. Baik, ini emang agak miris ya. Ini terlihat banget sih di akhir zaman ini ya. Kalau ada problemnya dia, ya itu masalah lu gitu ya. Itu mah derita lu, bukan urusan gua gitu. Nah ini udah mulai agak apa ya, krisis masalah keinginan untuk menolong. Krisis kepedulian. Kepedulian. Nah guru, menolong untuk sampai titik ikhlas itu gimana sih guru, silakan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Irfan dan Ustaz Sams dan semuanya guru-guru dimanapun berada. Dan termasuk semua yang ada di Kudung Biru ini. Dari Sukabumi ya Bu? Kelihatan dari ada oleh-olehnya situ ya. Oleh-olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 12 Jumadil Akhir. Tepatnya 1445 Hijriah, berarti tinggal 78 hari lagi masuk bulan Ramadan. Jamaah, berbicara tentang tolong menolong, kenapa ada orang menolong dan sebagainya susahnya. Karena ingat, amal ibadah itu tergantung dari niatnya. Ada orang menolong, kelihatannya tidak menolong, menyusahkan. Pernah lihat ada dokter motong tangan orang? Itu jahat atau tidak? Tidaklah, karena untuk menolong, menyelamatkan, jangan sampai penyakitnya menyebar. Betul? Nah, jadi Anda kelihatannya tidak menolong, padahal menolong. Maka tergantung dari niatnya. Innamal a'malu niat. Kalau dia niatnya untuk hijrah, untuk baik, ya pasti. Kalau orang berniat untuk membantu, insya Allah. Jadi tergantung dulu. Tapi ingat, pada dasarnya manusia itu baik. Yes. Pada dasarnya. Yes. Karena yuladu alal fitrah, tergantung bagaimana cara mendapatkan lingkungan yang baik. Karena dia tidak tahu, makanya harus dididik.
Iya, kemarin juga saya bantuin tetangga saya Ya, dicurigain. iya apa itu? Janda. Halo ya Allah. Mohon maaf ya aku. Nggak boleh ya. Iya, kadang-kadang kan niatnya baik ya guru ya mau bantuin gitu kan ya. Baik, alhamdulillah ini baru awalan ya. Nanti banyak ilmu lagi dan sekarang ini kita minta kepada guru kita Ustadz Syam, Masya Allah. Siap, baik. Tadi kita menyikapi bahwa kadang-kadang niatan baik, pengen nolong tapi di akhir zaman ini malah akhirnya jadi apa namanya? Jadi suatu yang masa ada sih orang yang mau nolong gitu ya? Oh berat. Pasti ada maunya nih. Waduh. Pasti ada keinginannya nih. Nah ini gimana sih kalau misalnya nolong istilahnya tidak meminta imbalan benar-benar ikhlas gimana guru silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah di rumah, jamaah di studio. Al-Qur'an surah Ghafir ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فادعوا الله مخلصين له الدين ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. Maka sembahlah Allah dengan ikhlas, beragama kepadanya. Meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Al-Quran surah Ghafir ayat 14. Kata kuncinya adalah kita mesti berbuat baik karena Allah. Termasuk di dalamnya ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada orang merasa berat ketika dimintai tolong? Karena dia merasa dia yang nolongin. Padahal kita ini hanyalah bantuan daripada bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanyalah wakilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekuatan yang lebih di antara manusia yang lainnya. Makanya dimintai untuk senantiasa saling tolong menolong sesama hamba. Bagaimana caranya agar tetap ikhlas? Maka ingat imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bukan imbalan dari manusia. Apa imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Berarti ketika kita pengen ditolongin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tolongin dulu saudara kita. Seperti siapa? Seperti Nabi Musa alaihi salam diceritakan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Musa alaihi salam berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya benar-benar butuh pertolonganmu ya Allah. Apakah Allah langsung nolongin Nabi Musa? Tentu tidak. Allah mengirimkan orang-orang yang perlu ditolongin oleh Nabi Musa. Lalu setelah Nabi Musa menolong dua orang perempuan tersebut yang hendak memberikan minum kepada ternaknya, barulah pertolongan Allah datang kepadanya melalui apa? Melalui perempuan yang telah ditolong oleh Nabi Musa alaihi salam. Berarti kalau mau ditolong sama Allah, tolongin dulu orang lain. Bagaimana biar nggak stres? Minta imbalannya bukan sama yang ditolongin, tapi minta imbalannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, kelar udah selesai deh ya. Jadi istilahnya kita nggak ngerasa ujub juga pas nolongin orang. Benar. Justru ini saya wasilah aja perantara. Dari sekian banyak manusia, kenapa engkau yang didatangi? Allahu Akbar. Terima kasih guru ilmunya. Wah dia mudah-mudahan membuka hati kita sehingga akhirnya kita menjadi orang yang suka menolong. Nah sekarang Ustadz Irfan, Masya Allah ya. Ini luar biasa nih ya. Ini sering banget ini, saya juga ngalamin ini. Anak ya, kadang-kadang yang namanya anak kalau misalnya disuruh, entar dulu bu. Bagi duit dulu bu, gitu kan ya. Bentar lagi main. Nah, ini gimana sih untuk menanamkan apa ya, sehingga akhirnya dia nggak membantah atas perintah orang tua atau menolong orang tua. Silakan Guru. Jazakumullah khairan jaza. Mohon izin Gurunda Ustadz Syam, Gurunda Ustadz Syam dan Ustadz Maulana dan semua guru dimanapun berada, hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa ada anak sampai bisa mengatakan kepada orang tuanya? Salah satunya Allah sudah mengingatkan jauh-jauh hari dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ibu, Bapak, bahwa Allah mengingatkan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah perintahkan kita untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah kita. Jadi memang kita harus buat baik kepada siapa? Orang tua kita. Kalau yang menonton, hadirin di rumah adalah seorang anak, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Sampai kapanpun, sekalipun kau gendong ibumu keliling-keliling Ka'bah, tawaf 7 putaran. Kau gendong mamamu untuk sa'i, sofa marwah. Sampai kapanpun engkau tidak pernah bisa membalas kebaikan seorang ibu, walaupun hanya satu tarikan nafas ketika beliau melahirkan dirimu ke dunia. Allahu Akbar. Karenanya kita tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apalagi sampai mengatakan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan sampai kita mengatakan cih, cek tahu ya ibu, cek itu. Nah, cek aja jangan hadirin. Bagaimana Allah begitu indahnya membimbing kita sebagai manusia berbuat baik. Gimana kalau orang tua saya nggak baik sama saya? Maafkan kalau memang ada yang tidak engkau kurang berkenan dari apa yang orang tua berikan. Karena sungguh bagaimanapun hebatnya kita tak pernah mampu membalas bahkan satu teguk air susu yang kita minum dari ibunda kita. Allahu Akbar, jadi hitungannya ngabdi, jangan balas budi. Ngabdi, bukan balas budi, tapi kita ngabdi kepada kedua orang tua. Saya emang sering banget selain anak, bini saya juga suka itu, ntar dulu gitu kalau minta tolong guru ya, curhat lagi. Makasih guru, tepuk tangan dulu yuk. Saya siam ketawa aja deh. Sama masalahnya. Baik, nah sekarang kita akan baca ini yang alhamdulillah sudah masuk melalui media sosial kita ya. Ini dari Rifki Koko 21, kita bacain dulu yuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau curhat, bukan nanya, curhat ya. Kemarin saya lagi nonton TV, cakep ya. Terus ada yang minta tolong nih, berhenti dong nontonnya kalau minta tolong ya, apalagi orang tua. Ada yang minta tolong Ustadz, saya dengar teriakan tolong. Kencang berarti nih ya, tanda seru soalnya. Pas taunya ketika saya ke depan Ustadz, ternyata tukang lontong. Jadi malu saya, Ustadz bagaimana sih maksudnya? Itulah pentingnya untuk baca Quran. Kok baca Quran? Baca iya. Coba, kok baca Quran? Oh iya, kenapa baca Quran ya hubungannya? Karena kalau orang baca Quran, otomatis telinganya bersih. Oh iya. Atau lebih tepatnya lebih bagus pergi ke dokter THT untuk periksa telinga. Masa lontong dibilang tolong? Jauh banget ya Bu? Ya Allah. Jauh banget ya Bu? Jauh banget ya. Tapi seenggak-enggaknya dia punya empati ya. Begitu langsung ke depannya, Masya Allah ya. Empati. Masih banyak lagi ilmunya. Tapi sebenarnya bisa juga dia tolong tukang lontong itu. Dengan cara? Borong semua. Dibeli, Masya Allah. Baik, masih banyak lagi ilmu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.